Tapi di saat bersamaan juga kenceng rumor katanya Persib masih akan mendatangkan 3 pemain baru. Ini masih rumor ya, namanya rumor kan. 3 pemain baru katanya 2 asing 1 lokal. Nah berarti kan kalau 2 asing 1 lokal berarti makin banyak nih pemain asing Persib Bandung. Tapi juga kita tahu dengan melihat komposisi skuad saat ini kan sebenarnya ada beberapa posisi yang sebenarnya ya harusnya masih diperbaiki. Tadi kan juga Mas Ardi bilang, Bang Henry juga bilang full back kiri itu harusnya diperbaiki. Nah kalau misalnya menurut versi Mas Andri dan Bang Henry melihat dari 3 pemain baru yang berpotensi didatangkan ini, sebaiknya manajemen Persib mendatangkan pemain baru di posisi apa sih, Bang Henry? Ya mungkin yang paling menarik adalah bagaimana ini kan sebenarnya kuota pemain asingnya udah lebih nih ya. Berarti dengan adanya kemungkinan opsi 2 pemain asing lagi ya, jadi artinya itu kan akan semakin berlebih lagi ya. Dan kalau kita bicara skuad yang ada sekarang, mungkin kalau memang Persib ingin kan tujuannya ini untuk compete atau bersaing di level Asia ya, bisa berbicara jauh ketimbang di musim lalu. Dan kalau kita bicara di posisi penjaga gawang nih, Teja Paku Alam kan bisa dibilang kalau memang ingin berbicara kompetitif di 4 event, berarti Teja Paku Alam butuh pelapis yang memiliki level yang sama seperti Teja Paku Alam. Dan mungkin pemain asing yang akan didatangkan kemungkinan ada di posisi kiper, tapi jangan sampai seperti Adam Persibek di musim lalu kan, pemain asing yang unused nih nggak kepake gitu, jadi kan jadi sia-sia meskipun Adam di kompetisi Asianya masih didaftarkan. Jadi memang regulasi Super League dan Asia ini kan berbeda ya, bagaimana Super League hanya ada 11 yang didaftarkan, sementara di Asia ini bebas ya, pemain asing mau berapapun bisa didaftarkan. Itu mungkin yang akan celah yang dimanfaatkan oleh Persib, meskipun nanti jadi artinya ada beberapa pemain asing yang tidak akan bermain ya. Dan tadi satu ya di posisi kiper yang seharusnya menjadi pelapis Teja Paku Alam, dan mungkin ada di sektor bek kanan dan bek kiri nih. Yang sejauh ini juga tadi sudah kita bahas juga mungkin menjadi masih titik lemah lah ya dari Persib untuk bisa bersaing secara kompetitif di 4 event tersebut. Kalau Mas Ari gimana? Kita tahu penyerang juga sebenarnya bahasa Sekulic bagus, tapi kita tahu kan pelapisnya kayak Ramon masih kurang kompeten. Nah, Mas Ari melihat 3 penamaan posisi baru, rumornya ya. Nah, kebutuhan Persib di posisi apa aja, Mas Ardi? Ya, sebenarnya kalau saya sih lebih melihat bagaimana, tidak melihat lebih ke apakah itu harus asing, apakah itu harus lokal. Tapi tadi posisi urgensi yang perlu ditambal itu apa sih gitu. Tadi yang pertama adalah bek kiri ya. Bek kiri dulu. Bek kiri tadi kita Persib tidak punya sama satupun pemain yang naturalnya memang bermain di bek kiri. Tadi posisi kiper juga saya setuju gitu bahwa sekarang Persib hanya bisa mengandalkan Teja Paku Alam sebagai kiper senior berpengalaman yang sudah teruji level dan kemampuannya, yang mana ketika turun ke level berikutnya atau pemain cadangannya saat ini adalah Fitrah Maulana. Jadi Teja Paku Alam saat ini udah ada di level yang udah bisa dibilang top karirnya dia di dalam sepak bola, sementara backupnya adalah Fitrah Maulana yang baru mulai. Terlalu muda ya. Terlalu muda gitu. Usianya masih 20 tahun, belum banyak pengalaman main di pertandingan liga dengan kompetisi yang lebih tinggi gitu ya. Walaupun dia pernah di timnas U23 dan U20, tapi ya levelnya berbeda gitu. Dia belum punya banyak pengalaman. Jadi ini level yang menurut saya perlu dipangkas gitu gapnya gitu. Apakah itu mungkin dengan kiper asing atau dengan kiper lokal mungkin kalau memang ada gitu. Tapi gap antara kiper utama dan kiper cadangan ini memang jangan terlalu jauh seharusnya. Dan sekarang mungkin kalau bisa dibilang Persib baru cuma punya 2 kiper gitu, Fitra sama Teja. Walaupun ada Raka sebagai kiper yang dari Persib Junior gitu ya, tapi itu masih jauh lagi tuh untuk bisa untuk main di level liga. Kalau gitu. di Piala Indonesia masih bisa lah ya. Itu mungkin bisa gitu. Itu pun cadangan dulu cadangannya Fitra mungkin. Tapi itu jadi gapnya, dan bahkan kalau kita berkaca ke pertandingan final lawan Persebaya. Persebaya itu pergantian antara Hernando dengan Reza Arya, itu selevel. Dua-duanya kiper timnas, dua-duanya ada di usia bisa dibilang lagi naik lah 24 tahun, 26 tahun gitu. Dan ya ketika mereka bermain kualitasnya tetap terjaga gitu. Fitrah main di menit-menit akhir ya walaupun tidak bisa diukur secara keseluruhan, tapi ya itu tadi ada level yang berbeda gitu antara kiper utama Persib sama kiper cadangan. Tadi kalau ngomongin soal striker, sebenarnya kalau ngomongin kuantitas, kita tuh Persib masih ada William Barros sebetulnya yang bisa disimpan sebagai striker. Lalu ada Ragnar Oratmangun yang bisa disimpan sebagai striker yang mungkin kemarin di Piala Presiden baru Balsa Sekulic sama Ragnar Oratmangun. Sama Ramon Tangke itu baru 2 pemain gitu. Nanti di Liga atau mungkin setelah timnas kemarin gagal lolos ke semifinal, sekarang udah ada Ragnar, nanti mungkin William Barros bisa dicoba gitu. Nah sebenarnya nanti tinggal melihat apakah Igor Tolik sudah cukup melihat lini depan ini, karena kalau ngomongin persaingan di sayap
itu sudah cukup penuh sebetulnya. Banyak banget itu. Peralta, Menalo, Beckham, Sadil, Berguinho bisa di situ juga. Dan ya banyak lagi pemain-pemain yang bisa bermain di sayap gitu. Nah, ketika udah mulai ada persaingan di posisi sayap ini, pasti beberapa pemain mungkin harus jadi serap untuk di posisi strikernya. Tadi ada Ragnar, ada William Barros gitu. Jadi untuk kuantitas sebenarnya Igor Tolik bisa melakukan tweak di beberapa momen gitu. Jadi nggak harus Bartosz Kulik, Ramon Tenki sama satu lagi misalnya beneran posisi striker gitu. Sebenarnya nggak harus seperti itu karena ada pemain lain yang bisa mengisi posisi. Tapi yang paling urgent adalah tadi posisi kiper sama back kiri. Ya. Dan kita tahu juga dengan kehadiran Daniel Loncar nih, tadi Bang Henry juga udah ngomong Persib punya 12 pemain asing ya. Dan kita tahu kan juga di Asia nggak ada regulasi atau kota pemain asing yang mengatur kalau sebuah tim tuh dibatasi gitu jumlah pemain asing. Nah, dengan kehadiran Daniel Loncar juga ada potensi pemain asing tambahan. Apakah mungkin ini tanda Persib Bandung nanti di ACL2 akan menggunakan lebih dari 11 pemain asing? Karena di musim lalu sebenarnya kan ada 12 ya. Tapi satu lagi ada yang berzibek dan itu juga nggak kepake kan. Karena Persib keburu kesingkir dari Ratchaburi. Nah, ini dengan gebrakan yang dilakukan Persib sejauh ini, apakah memang ada potensi nih Persib menggunakan lebih dari 11 pemain asing di ajang ACL2 musim depan? Ya, kemungkinannya sangat terbuka ya. Dan mungkin kalau gue bisa prediksi tampaknya memang manajemen Persik dan juga Igor Tolik ya ingin melihat semua performa pemain asing ini khususnya di laga saat melawan Manila Tigers ya di akhir bulan ini dan mungkin di laga tersebut akan menjadi penentuan nih apakah ada pemain asing yang akhirnya harus tercoret atau mungkin harus dipinjamkan begitu. Tapi memang tadi apalagi ada kemungkinan opsi bahwa masih ada kemungkinan bertambah nih jumlah pemain asingnya ya. Ini bakal situasi yang sangat menarik sekali. Tapi tampaknya memang Igor Tolik akan melihat komposisi pemain asing yang ini sampai dengan laga melawan Manila Tigers tersebut. Dan karena memang di laga tersebut praktis kan semua pemain asing itu bisa bermain ya. Dan itu akan menjadi evaluasi lah menyeluruh bagi skuad Persib saat ini. Meskipun kembali lagi ya jangan sampai apa yang terjadi dengan Adam Persibek di musim lalu itu terjadi lagi ya. Karena sia-sia kan udah dikontrak, sudah digaji tapi ternyata bermain pun tidak pernah ya. Meskipun gue yakin sih secara budget sebenarnya manajemen Persib nggak bermasalah begitu ya dengan keuangan ya. Tapi alangkah baiknya memang kalau memang ingin mengontrak pemain asing yang surplus ya dibandingkan dengan regulasi Super League memang yang benar-benar harus berguna di kompetisi Asia yang berarti memang pemain ini memang harus layak juga untuk bisa berkompetisi di level Asia karena kembali lagi ya setelah juara di Super League dan kemudian di Asianya tahun lalu masih belum berhasil begitu ya mencapai target. Tahun ini memang Persib harus benar-benar lah bisa merealisasikan target di kompetisi Asia dan juga ada di kompetisi Asia Tenggara juga ya, ya ASEAN Cup itu ya. ASEAN Cup Championship. Iya betul. Gimana Mas Ari soal potensi Persib menggunakan lebih dari 11 pemain asing di ACL2? Kalau saya justru melihatnya kemungkinan Persib ya ada kemungkinan misalnya Persib lebih dari 11 pemain asing, tapi dengan rekrutan-rekrutan yang direkrut sejauh ini, misalnya selain pemain asing ada Ragnar Oratmangun, ada Sandy Walsh, yang mereka tuh sebetulnya secara kualitas tuh bisa dibilang di atas pemain asing. Ya di atas rata-rata pemain lokal gitu sebetulnya. Apalagi Sandy Walsh itu udah teruji di Buriram musim lalu perempat final ACL Elite juga gitu. Ini sebenarnya dan kalau lihat misalnya Mutombo, terus Luka Menalo, terus Sekulik itu mereka merupakan pemain-pemain yang di tim sebelumnya sudah terbiasa bermain di level kontinental gitu. Jadi udah terbiasa untuk berkompetisi tidak hanya bermain di level liga, tapi bermain di berbagai kompetisi. Nah, kalau buat saya sih itu udah cukup mengupgrade kualitas dari tim Persib buat di musim depan khususnya